kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Adi Arjabir dengan NIM K1325060. Saya Zintul Ferdian Firmansyah dengan NIM K1325044. Saya Nadia Sinakolbu dengan NIM K1325037. Saya Sylvia Agustina dengan NIM K1325041. Saya Aura Dewi Cinta Priwi dengan NIM K1325050. Sini kami akan menjelaskan tentang bab determinan dan vektor, terutama untuk mata kuliah aljabar matriks. Sekian, silakan, selamat menonton. Oke, dari bagian determinan ini kita memperoleh penjelasan. Determinan ialah jumlah dari semua hasil kali elementer ditambah dari A. Nah, determinan ini didapatkan dengan det. Nah, dari penjelasan ini kita memperoleh hasil kali elementer ini diawali dengan penjelasan apa itu permutasi. Nah, permutasi ialah susunan bilangan-bilangan pada suatu himpunan dengan aturan tanpa adanya penghilangan dan pengurangan. Nah, kita di sini memiliki contoh F. S di sini beranggotakan A1, A2, A3 dan hingga AN. Nah, di permutasi ini kita tuh hanya memperhatikan posisinya, maka akan lebih mudah kita menghapus A-nya agar kita lebih mudah dengan penjelasan bahwa posisi 1, 2, 3 hingga N. Nah, di sini kita memiliki contoh S, di mana S memiliki 3 anggota, yaitu 1, 2, 3. Maka permutasi yang didapat dari S ini ada 6. Ada 6, yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Nah, ini permutasi kita dapat dari pohon faktor, atau mungkin bisa disebut pohon permutasi. Itu untuk lebih mudahnya kita mendapatkan ini. Nah, pohon faktor itu apa sih? Atau pohon permutasi itu apa? Nah, di sini kita memiliki contoh dengan S yang beranggotakan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pohon faktor itu seperti ini. 1, maka yang belum ditulis ada 2, 3, 4. Dan jika kita meneruskan ada 1, 2, 2, lalu yang belum ditulis 3, 4, lalu ditulis lagi 3, 4. Nah, dari sebanyak ini kita maka akan memperoleh permutasi sebanyak. Selanjutnya, kita akan membahas bab mengklasifikasikan permutasi. Nah, sebelum kita masuk ke bab mengklasifikasikan permutasi, kita harus mengenal dulu apa itu inversi. Nah, inversi adalah jika suatu angka yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Contohnya, kita memiliki urutan angka 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat apakah ada angka yang lebih besar mendahului angka yang lebih kecil. Oh, ternyata tidak ada, sehingga jumlah inversi dari 1, 2, 3, dan 4 adalah 0. Kemudian contoh selanjutnya ada 3, 2, 1, dan 4. Kita lihat apakah ada angka yang lebih besar mendahului angka yang lebih kecil. Ternyata ada, yaitu 3 mendahului angka yang lebih kecil, yaitu 2 dan 1. Sehingga jumlah inversinya ada 2. Kemudian kita lihat lagi, 2 itu mendahului angka 1. Sehingga kita tambahkan lagi 1. Kemudian kita lihat lagi, ternyata sudah tidak ada. Sehingga jumlah inversi dari 3, 2, 1, dan 4 adalah 3. Setelah kita mengetahui tentang jumlah inversi, kita masuk ke dalam bab mengklasifikasikan permutasi. Nah, cara mengklasifikasikan permutasi adalah jika kita memiliki jumlah inversi benar, maka permutasi itu disebut dengan benar. Jika kita memiliki jumlah inversi ganjil, maka permutasi itu disebut permutasi ganjil. Contoh, kita tadi sudah membuktikan bahwa jumlah inversi 1, 2, 3, dan 4 adalah 0. Maka permutasi ini disebut dengan permutasi benar. Selanjutnya, itu ada 1, 3, 4, dan 2. Kita lihat apakah 1 mendahului angka yang kecil, ternyata tidak. Kemudian 3 mendahului angka yang lebih kecil adalah 2. Sehingga ada jumlah inversi 1, 4 mendahului angka yang lebih kecil yaitu 2, sehingga ditambah lagi 1 sama dengan 2. Karena jumlah inversinya benar, maka ini disebut dengan permutasi benar. Setelah ini kita sudah mendapatkan jumlah inversi dari urutan-urutan angka ini. Kita bisa menyebutkan permutasi dari 2, 1, 4, 3 adalah benar karena jumlah inversinya benar. Kemudian yang 2, 3, 4, 1 karena jumlah inversinya ganjil, kita sebut juga dengan permutasi ganjil. Selanjutnya itu ada 3, 2, 1, 4. Jumlah inversinya ganjil, kita sebut juga dengan permutasi ganjil. Kemudian 3, 4, 1, 2 memiliki jumlah inversi benar, kita sebut dengan permutasi benar. Karena yang ini jumlah inversinya benar, kita juga sebut dengan permutasi benar.
Dan yang ini juga permutasi. Selanjutnya adalah hasil kali elementer. Diberikan sebuah matriks A yang berukuran gagal 3. Nah, elemen-elemennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, hasil kali elementer dari matriks A3 kali 3 adalah 6 jumlahnya. Nah, permutasi yang berkaitan adalah kita lihat di angka yang ada di belakang bagian sini, atau bisa kita sebut kolomnya. Tulis saja 1, 2, 3. Nah, karena tidak ada bilangan besar yang di depan bilangan kecil, hasil kali bertanda ini adalah benar. Karena 0 itu benar. Selanjutnya, A11, A23, A32. Permutasi yang berkaitan adalah 1, 3, dan 2. Nah, karena 3 ini lebih besar dari 1 dan terdapat 1 saja, maka hasil kali dari elementer ini adalah ganjil. Selanjutnya, A12, A21, dan A33, permutasi yang berkaitan adalah 2, 1, 3. Karena terdapat satu bilangan yang lebih besar daripada bilangan setelahnya, maka ini juga disebut ganjil. Selanjutnya ada A12, A23, dan A31. Permutasi yang dikaitkan adalah 2, 3, dan 1. Karena terdapat dua bilangan atau 2 dan 3 ini lebih besar dari 1, maka ini benar karena kan ada 2. Selanjutnya hasil kali elementer A13, A21, A32, kita tulis permutasi yang berkaitannya adalah 3, 1, 2. Karena terdapat dua jumlahnya 2 yang lebih besar dari bilangan sebelumnya, yaitu 3 dan 1 dan 3 kedua. Maka ini disebut hasil perkalian benar. Yang terakhir ada A13, A22, dan A31. Permutasi yang berkaitan adalah 3, 2, 1. Karena terdapat tiga bilangan yang lebih besar dari angka setelahnya, yaitu 3 dengan 2, 3 dengan 1, dan juga 2 dengan 1. Jumlahnya kan 3. Maka ini disebut hasil kali yang bernilai ganjil. Maka dapat kita tulis hasil kali pertandanya adalah ini tetap A11, A12, dan A13. Selanjutnya ini adalah min A11, A23, A32. Lalu yang setelahnya ini juga min A12, A21, dan A33. Selanjutnya ini A12, A23, dan A31. Selanjutnya ada A13, A21, dan A32. Dan yang terakhir di sini karena ganjil tandanya minus A13, A22, dan A33. Selanjutnya, untuk mencari determinan A, kita bisa menjumlahkan semua hasil kali bertanda yang telah kita temukan tadi, yaitu A11, A22, A23. Nah, kita langsung saja yang ke bawah ditambah A12, A23, A31, ditambah yang positif tadi A13, A21, 32. Lalu kita kelompokkan juga yang hasil kali pertandanya negatif. Negatif A11, A23, A32 dikurangi A12, A21, A23 dikurangi A13, A22, dan A31. Maka kita akan menemukan determinan dari sebuah matriks A. Selanjutnya kita akan membahas trik transformator. Misalkan ada sebuah matriks A yang berorder n kali n, yaitu A11, A12 sampai A1n, dan A21, A22 sampai A2n, dan sampai AN1, A2n sampai AN. Nah, kita dapat mendefinisikan istilah Fj atau minor J
yaitu determinan matriks dengan menghilangkan baris ke I dan kolom C pada matriks A. Nah, contohnya kita akan mencari minor 11 atau M11. Nah, di sini sudah ada matriks A yaitu sama dengan 210, 121, 012. Nah, kita akan mencari M11 berarti kita harus menghilangkan baris 1 dan kolom ke 1 yaitu 2. Berarti yang tersisa adalah 2, 112. Nah, determinan dari 2112 yaitu 3. Lalu setelah kita mengenal minor, kita juga mengenal dengan kofaktor atau CIJ atau kofaktor IJ dengan rumus min 1 pangkat I tambah J dikali MJ. Nah, setelah kita tahu bahwa M11, kita bisa menghitung C11 yaitu sama dengan min 1 dipangkatkan 1 plus 1 dikali M11 sama dengan minus 1 dipangkatkan 1 tambah 1 2 berarti min 1 pangkat 2 dikali hasil M113 berarti akan menghasilkan 1 kali 3 sama dengan 3. Setelah kita mengenal minor dan kofaktor, kita bisa menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Yang pertama, menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang ke I, yaitu determinan A sama dengan A I1 kali C I1 ditambah A I2 C I2 ditambah sampai A IN C IN. Nah, untuk menghitung determinan A dengan kofaktor sepanjang kolom ke C, yaitu determinan A sama dengan A1C, C1C ditambah A2C, C2C ditambah sampai ANC, CNC. Lalu di sini ada contoh soal yaitu tentukan determinan dari matriks berikut menggunakan metode ekspansi kofaktor. Yang di sini ada matriks A yaitu 2 1 0 1 2 1 0 1 2. Nah, kita akan mencari determinannya. Yang pertama kita bisa mengekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi tadi sesuai dengan rumusnya kita dapat ini A112 C11 berarti min 1 di C dipangkatkan 1 tambah 1 yaitu 2 dikali N11 ditambah A12 yaitu 1 dikali min 1 pangkat 1 tambah 2 3 dikali N12 lalu ditambah A13 0 dikali min 1 1 tambah 3 pangkat 4 berarti dikali N13. Berarti di sini sama dengan 2 kali min 1 pangkat 2 1 dan N1 kita menutup baris pertama dan kolom pertama itu menghasilkan 2112 ditambah 1 dikali min 1 pangkat 3 yaitu min 1 dan dikali M12 berarti menghilangkan baris pertama kolom kedua berarti 1102 ditambah 0 dikali min 1 pangkat 4 itu berarti 1 lalu dikali N13 yaitu menghilangkan baris pertama kolom ketiga berarti 1201. Nah, setelah kita mendapatkan ini kita bisa langsung hitung determinannya yaitu 2 kali 1 2 berarti determinan dari 2112 itu 3 lalu dikurangi 1 kurangi 1 dan menghitung determinan dari 1102 yaitu 2 dan 0 dikali menghitung determinan dari 1201 yaitu min 1, nah nanti akan menghasilkan 4. Selain menggunakan cara yang sudah dijelaskan oleh Zinko, kita dapat menyelesaikan determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah suatu sistem dari n persamaan linier dengan n faktor yang tidak diketahui sedemikian rupa sehingga determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Maka sistem ini memiliki solusi yang unik. Apa sih solusinya? Misal kita mau mencari X1-nya. X1 bisa kita dapatkan melalui solusi determinan dari A1 dibagi dengan determinan A. Kalau kita mencari X2-nya, itu bisa menggunakan solusi determinan A2 dibagi dengan determinan A sampai hingga kita mencari X berapa saja. Nah, di mana AC adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom C dari A dengan entry-entry pada matriks B sama dengan B1, B2 hingga Bn. Maksudnya bagaimana? Ya, disinilah aturan Cramer ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem linear.
Nah, di sini ada sistem persamaan linear, lalu harus kita ubah dulu menjadi bentuk matriks. Misal ini kita bentuk matriks A. Di sini X1-nya 1, yang 3, yang 1. Di sini kosong, jadi 0. Ini 4, min 2. Atau di sini kolom ketiga 2, 6, 3. Nah, hasil ini sebagai B. 6, 38. Nah, ini aturan ini akan kita gunakan untuk mencari X1, X2, atau mungkin X3. Di sini coba kita mencari X1 dulu. Kalau 1. Bagaimana caranya? Kita mengganti kolom pertama, karena pada X1 ini kan sebagai kolom pertama. Ini dengan hasil sistem persamaan linear dari B tadi. Langsung saja. 6, 30, 8. Selanjutnya, untuk kolom kedua dan kolom ketiga itu sama. 6, 4, min 2, 2, 6, 3. Nah, untuk sehingga kita bisa menghitung X1 dengan solusi yang sudah saya jelaskan di awal tadi dengan determinan dari A1 dibagi dengan determinan dari A. Untuk mencari determinan A1 dan determinan A ini, kita bisa menggunakan cara ekspansi kofaktor yang sudah dijelaskan Sylvia Agis. Di sini langsung saja kita bisa jawab determinan A1 itu sudah ditemukan min 44 dibagi 44, ini bisa kita sederhanakan menjadi min 10/11. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengangkat vektor. Nah, vektor itu dapat dinyatakan secara geometrik sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Nah, di sini ada beberapa definisi. Yang pertama, jika V dan V adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V tambah V adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Tempatkan vektor V sedemikian rupa sehingga titik awalnya itu himpit dengan titik akhir V. Tempatkan vektor V sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpit dengan titik akhir V. Jika tempatkan vektor V yang dimana titik awalnya itu berhimpit dengan titik akhir V. Ini vektor ini vektor V, ini vektor V, yang dimana titik awalnya itu berhimpit dengan titik akhir V. Lalu vektor V tambah V diwakili oleh dari titik awal V hingga titik akhir V. Jadi ini adalah vektor V tambah V. Lalu yang kedua ada jika V adalah vektor tak nol sebarang, maka min V adalah bentuk negatif dari V dan didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V tetapi memiliki arah yang berlawanan. Kita memiliki vektor V dan memiliki vektor min V yang dimana itu besarnya sama dengan vektor V tetapi arahnya berlawanan. Berarti arahnya ke bawah. Ini adalah vektor min V dan vektor ini itu memiliki sifat V ditambah min V itu sama dengan. Yang ketiga, jika V dan V adalah dua vektor sebarang, maka selisih V min V adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Tempatkan V dan V sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya berhimpitan. Jadi ini ada vektor V, di mana titik awalnya ini dan vektor V itu juga berhimpitan dengan titik awal V. Jadi di sini ada V, lalu vektor dari titik akhir V ke titik akhir V itu adalah V min V. Yang keempat yaitu ada jika V adalah vektor tak nol dan K adalah bilangan real skalar tak nol, maka hasil kali produk KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan V jika K-nya itu lebih dari 0 dan arahnya berlawanan jika V
V, K-nya itu kurang dari 0. Nah, di sini contohnya kita memiliki vektor V, dan kita akan mencari tahu setengah V itu vektornya gimana. Nah, setengah V itu artinya arahnya sama karena K-nya lebih dari 0 dan besarnya itu setengah dari besar vektor V. Lalu di sini ada V1V, karena K-nya itu lebih kecil dari 0, maka arahnya berlawanan dari vektor V-nya dan besarnya sama. Lalu yang ketiga ini ada 2V yang dimana K-nya lebih besar dari 0, artinya arahnya sama dengan vektor V, tapi besarannya itu 2 kali dari besaran vektor V. Lalu di sini ada vektor dalam sistem koordinat. Di sini ada dalam ruang berdimensi 2 dan di sini ada ruang berdimensi 3. Nah, di sini itu dinamakan komponen V yang dimana V itu V1, V2. Lalu untuk dimensi 3, di sini juga ada komponen V dengan V itu V1, V2, V3. Selanjutnya ada norm atau bisa dalam bahasa Indonesia adalah norma. Nah, norm di sini berarti panjang dari suatu vektor. Nah, norm itu diletakkan dengan tanda dua garis seperti ini ya. Maka untuk pembuktiannya, jika kita ingin mencari panjang dari suatu vektor pada ruang 2D, maka kita tinggal menghubungkan dengan rumus Pythagoras. Nah, di sini kan ada U1 dan di sini kan aslinya U2. Namun ketika ini kita tarik garis itu sama dengan U2 di sini. Maka di sini kita memperoleh rumus Pythagoras yaitu U1 tambah U2 kuadrat ditambahkan. Nah, itu adalah norm U. Di sini Nah, sedangkan untuk di ruang 3 dimensi itu sebenarnya hampir sama, namun hanya berbeda pada peletakan. Nah, di sini kan ada QR. Nah, QR di sini kan sama panjangnya dengan OS. Ini memiliki panjang yang sama. Maka untuk menentukan panjang dari sini, maka kita harus mengetahui dulu dari panjang OR. Nah, untuk mencari panjang OR, maka kita harus mengetahui panjang OQ dulu. Nah, maka jadi itu rumus OR adalah OQ kuadrat ditambah dengan QR atau mungkin bisa ditulis dengan OS di sini. Nah, maka akan memperoleh panjang dari OR. Sini ya. Maka untuk menentukan panjang ini, nah, teman tadi sudah membahas OQ dan QR. Nah, OQ di sini berlaku dari U1 dan QR atau OS ini berlaku dari U2 dan di sini RT berlaku F tambah RT kuadrat, nah itu berlaku dari U3. Maka kita memperoleh panjang dari vektor U atau norm U pada ruang 2 dimensi. Lalu selanjutnya untuk suatu vektor dengan norm 1 itu disebut dengan vektor satuan. Nah, selanjutnya kan tadi norm kan soal panjang. Nah, kita akan membahas soal jarak. Nah, jarak di sini dibataskan dengan B. Misal X1, X1, Y1, Y1, Y2 ini, maka keduanya itu memiliki norm vektor dari vektor ini dulu, maka diperoleh norm ini. Sebentar, Pak. Nah, lalu kalau memperoleh ini, maka diperlakukan sama juga dengan rumus 2 dimensinya. Lalu selanjutnya ada hasil kali dengan KU. Nah, panjang dari vektor KU ini dapat ditulis dengan norm KU sama dengan mutlak K dan dikali dengan norm KU. Nah, rumus ini bakal kita berlakukan di ruang 2 dimensi tadi. Selanjutnya adalah hasil kalkulik. Sebagaimana yang terdapat pada gambar ini, sudut antara vektor U yaitu 0,01 dan V 0,2,2 adalah 45 derajat atau θ sama dengan 45 derajat. Maka U dot V sama dengan norma U dikali norma V dikali cos θ. Nah, hasilnya
Norma U adalah akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya 1. Lalu norma V adalah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya akar 8. Dan cos 45 derajat adalah seperakar 2. Lalu dapat kita tulis 1 dikali akar 8 kali seperakar 2, hasilnya adalah 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil kali silang vektor. Namun sebelum itu sudah dilanjutkan mengenai hasil kali titik yang didefinisikan sebagai perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar pada ruang berdimensi 2 maupun berdimensi 3. Namun pada hasil kali silang vektor ini dapat didefinisikan suatu jenis perkalian vektor yang menghasilkan vektor, tetapi hanya pada ruang berdimensi 3. Di sini ada definisi mengenai hasil kali silang. Jika vektor U 1, 2, 3 dan vektor V 1, V2, V3 adalah vektor pada ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang U cross V adalah vektor yang didefinisikan sebagai U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1. Atau bisa dalam notasi determinan. U cross V sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3, minus dari determinan U1, U3, U1, V3, determinan dari U1, U2, V1, V2. Ini didapatkan dari vektor U dan vektor V ini akan kita ubah menjadi bentuk matriks, di mana pada vektor U ini akan menjadi satu baris, lalu pada vektor V akan menjadi garis kedua, sehingga kita menghasilkan matriks 2 kali 3. Selanjutnya kita akan mencari determinan dari matriks ini menggunakan ekspansi kotakam, di mana kita akan misalkan di sini ada satu garis, kita seperti ini saja, lalu kita akan lewat mencari determinan ini menggunakan ekspansi kotakam. Kita akan pada kolom pertama ini kita tutup sehingga menghasilkan 2, 3, B2, B3 sama. Lalu pada kolom kedua kita tutup menghasilkan U1, U3, V1, V3 sama. Lalu pada kolom ketiga kita menentukan U1, U2, V1, V2 sama. Namun jangan lupakan bahwa ada tandanya, sehingga plus determinan, minus determinan, plus determinan. Setelah kita mengetahui definisi dari hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua buah vektor, kita bisa mengecek apakah vektor tersebut tegak lurus dan mencari sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor lain. Yang pertama, mengecek apakah dua vektor saling tegak lurus. Definisi: suatu vektor dikatakan saling tegak lurus jika hasil kali titiknya atau dot produknya itu sama dengan 0. Misal kita memiliki vektor U2, 3, 1 dan vektor V1, 2,4. Kita bisa mengecek apakah dua buah vektor ini tegak lurus dengan cara hasil kali titik dua buah vektor ini. Hasil kali titik U vektor U dan V sama dengan 2, 3, 1 dikali min 1, 2,4. 2 dikalikan min 1 ditambah 3 dikalikan 2 ditambah 1 dikali min 2. Hasilnya min 2 ditambah 6 min 4 sama dengan 0. Karena sama dengan 0 berarti dua buah vektor ini dikatakan saling tegak lurus. Yang kedua, mencari vektor yang tegak lurus terhadap vektor lain. Definisi: hasil kali silang dari dua buah vektor menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap dua buah vektor tersebut. Misal kita memiliki vektor W3, 2, min 4 dan R4, 3,2. Kita bisa mencari dua vektor yang tegak lurus terhadap dua buah vektor ini dengan cara mengcrosskan dua buah vektor ini. Vektor B cross vektor R sama dengan 2, mencari determinan dari 2, min 4, 3, dan 2, min determinan 3, min 4, 4, 2, determinan 3, 2, 4, 3. Sehingga ditemukan vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor ini adalah 16, min 2, dan 1. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.